Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwita Maharani dengan NIM 0303 1382 328122. Kelas AB Palembang Teknik Kimia Angkatan 2023. Di sini saya akan mengulas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat secara etimologi, bahasa Yunani yang berasal dari kata philia atau cinta dan hasrat yang menggebu-gebu. Sedangkan juga berasal dari kata sophia, yaitu pengetahuan atau hikmah kebijaksanaan. Cinta atau hasrat yang menggebu-gebu untuk mencari kebenaran demi keberlangsungnya keberadaban. Filsafat berarti jiwa dan pikiran pada sebuah zaman atau era. Filsafat berarti kearifan hidup personal dan kolektif. Filsafat merupakan gagasan atau pemikiran yang ditularkan dan memiliki karakter-karakter sendiri. Filsafat juga berarti usaha menjawab masalah-masalah mendasar dalam hidup dan direkam menjadi sistem filsafat atau acuan normatif. Yang kelima, filsafat merupakan struktur positif yang membentuk ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana perbedaan pemikiran filsafat dan ilmu? Kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Berdasarkan Nur M.S. Bekri, yang pertama adalah koheren, yang artinya runtut, antarsila, tidak bertentangan dan saling melengkapi. Kedua, komprehensif, yaitu mewadahi semua permasalahan kehidupan bernegara. Yang ketiga adalah radikal, yang berarti nilainya mendasar. Yang keempat adalah spekulatif atau pemikiran yang rasional. Ciri Pancasila sebagai hasil berpikir filsafat. Yang pertama ada koheren, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada mendasar, dan yang keempat ada spekulatif. Kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Bisa dilihat diagram hierarkis piramidal Pancasila, yang merupakan isi dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ruang lingkup filsafat Pancasila. Yang pertama adalah objek materialnya, yaitu Pancasila, dan yang kedua ada objek formal, yaitu filsafat, yang termasuknya adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini kita akan membahasnya satu-satu. Ontologi bicara tentang adanya Pancasila karena manusia Indonesia sebagai penduduk sila-sila Pancasila atau manusia monopluralis. Epistemologi bagaimana memperoleh pengetahuan. Epistemologi adalah Pancasila adalah belief system, bagaimana cara manusia hidup, manusia Indonesia, bagaimana mencari kebenaran dari Pancasila. Kebenaran dihasilkan melalui proses individu dan individu atau biasa disebut dengan musyawarah. Kebenaran mutlak adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran karena ada dalam realitas filsafat korespondensi, manusia gotong royong. Aksiologi bicara tentang nilai intrinsik dari mana nilai Pancasila atau causa materialis, dan nilai ekstrinsik atau nilai instrumental adalah cara mengandung imperatif dan menjadi arah dalam proses mewujudkan cita-cita bernegara. Saat ini Pancasila belum lahir. Prof. Dria Karah. Titik tolak Pancasila berbeda dengan Prof. Notonegoro. Pemikirannya dipengaruhi filsuf Gabriel Marcel dalilnya.
Kita berpihak pada cinta kasih kemanusiaan yang di dalamnya mengandung cinta kasih persaudaraan dan cara beradab cinta kasih manusia dengan sesamanya dalam masyarakat negara adalah melalui prosedur demokrasi. Cinta kasih khususnya dalam bidang ekonomi dan barang jasa menghasilkan keadilan. Semua itu dilaksanakan dalam rangka membuktikan cinta kasih kepada Tuhan. Dalil Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Prof. Diakara. Titik tolak adalah ekstensi manusia. Adanya kita sebagai manusia adalah adanya bersama yang lain dengan cinta kasih yang terkandung dalam sila kedua. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.